Ya, ini harusnya kita hidup nih selalu menggunakan konsep namanya tabayun. Tabayun. Nah, kan Allah sudah memberikan informasi, arahan ya. Artinya kepada kita yang mendapatkan informasi dari siapapun bahkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum ya fasikun binaba'in maka fatabayyanu. Ya, kalau ada orang fasik itu Rusak. iya, tapi maknanya apa ya? Kalau kita selalu mengatakan dia rusak dalam hal akhlak kan juga takut malah jadi benci. Tapi sesuatu yang nggak jelas dah. Sesuatu yang belum jelas, tidak jelas, maka fatabayyanu. Ya. Kenapa penting tabayun? Karena di situ informasi jadi terang. Informasi jadi jelas. Benar nggak yang disampaikan oleh si B bahwa Cut Syifa ini suka ngomongin gue di belakang? Jangan-jangan si B emang kagak demen nih gue berteman sama Cut Syifa. Ah, gue mau cross check. Nah, cross check itu cross artinya silang. Silang, cek artinya Uang. Uang silang dong. Cek periksa. Nah, periksa silang. Ya. Jangan cuman info dari si B saja, Ya. tapi disilang juga harus ke Syifa gitu. Sehingga jelas, terang, benar atau tidak kita tahu dari dua sumber. Tidak hanya dari satu sumber. Itulah tabayun. Iya. Tapi jangan-jangan memang benar yang dibilang Ustadz, ini biang keladinya adalah si B yang kasih informasi ke kita ya. Kadang-kadang sebenarnya kita nggak ngomongin, cuman dia nggak senang kita berteman sama si A atau si orang lain, dia yang ada-ada. Nah, kan kita tidak pernah tahu ya, kalau ada istilah Besar orang pasak yang daripada tiap. bukan. Apa? Kalau ada istilah Apa? musang berbulu domba, Oh ya, oke. menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Iya. Itu sebetulnya bukan orang jauh. Itu yang bisa melakukan hanya orang dekat. Hanya orang yang betul-betul tahu siapa kita. Maka bisa saja kedekatan kita dengan orang lain membuat kawan kita juga cemburu. Kan cemburu itu tidak hanya selalu cowok dengan cewek. Tapi teman dengan teman, ketika berteman dengan teman-teman yang lain, itu juga bisa membuat si teman ini cemburu. Ya toh? Ya, coba dulu lagi. Ketika teman ini berteman dengan teman-teman yang lain, maka teman ini juga bisa saja cemburu karena melihat kedekatan teman kita ini dengan teman-teman yang lain. Bukan begitu toh teman? Saya tahunya temon. Iya. Cemburu dalam berteman itu memang ada. Ada kecemburuan, ngerasa, ya contoh deh, makan aja nih bareng, lupa ngajak. Iya. Di hati udah mentang-mentang punya teman yang baru. Iya. Oh iya benar. Nah, kalau dia terus menjaga perasaan buruk sangka itu, maka bisa saja lahir rasa ingin memisahkan. Sejak Syifa berteman sama dia, gue jadi nggak pernah diajak, gue jadi nggak pernah ditelepon. Oh, ntar lo satu waktu gue bakal cari nih siapa nih temen yang rusak hubungan gue sama Syifa. Mulailah apa? Tajasus, nyari-nyari kesalahan, kekurangan. Kalau nggak ketemu, ya nauzubillah kalau dia jahat, maka dia bisa melontarkan fitnah untuk memisahkan pertemanan kita dengan orang lain. Itu bisa saja terjadi udah. Itu pun tetap harus ditabayunkan gitu. Ketika kita tidak diajak oleh teman, karena ada teman lain, ya teman ini juga mesti nanya, lu kenapa nggak ngajak gue? Ya Allah maaf gue lupa. Misalnya, ya Allah sorry, emang waktunya gue lagi mau ngobrol private sama dia. Jadi nggak ada salah paham. Nah itu pun penting tabayun dalam dunia pertemanan itu. Nah kalau waktunya kapan gitu yang pas untuk tabayun? Kadang-kadang kan ini kita pengen tabayun, tapi karena lagi dalam emosi akhirnya ujung-ujungnya malah berantem. Tabayun itu dilaksanakan pada saat kapan tepatnya? Apa begitu kita menerima berita langsung ngomong, kadang-kadang masih ada rasa-rasa amarah kayak gitu, Ustaz? Ya,
manusia itu harus mampu menempatkan posisi psikologinya. Wow. Wow. Ada orang yang sumbu pendek, Ya, sekali bakar, meledak. boom, meledak. Ada orang yang nggak ada sumbunya. Nggak meledak. Dibakar-bakar nggak meledak ini. Oh, nggak ada sumbunya. Ya, ya. Bodoh amat dia mah. Lo mau main sama siapa terserah. Ya. Gua nggak ada urusan. Lo mau pergi sama siapa juga nggak apa-apa. Yang penting gua sama lo tetap baik. Lo sama gua tetap baik. Nggak ada kepentingan, nggak ada kecemburuan. Ada orang yang nggak ada sumbunya sama sekali. Tapi ada orang yang sumbunya sangat pendek. Nggak boleh dapat informasi, langsung meledak. Langsung marah, langsung bereaksi. Nah, kita tahu posisi kita ini termasuk orang yang kayak apa sih ketika dapat informasi tentang orang lain. Nah, kalau kita termasuk sumbu pendek, maka belajar meredam. Sabar.